maka semakin cepat menyebabkan gangguan kardiovaskuler. Misalkan pasien darah tinggi dengan kencing manis, targetnya lebih rendah lagi. Targetnya tensi harus di bawah 135 per 85. Kemudian HT dengan misalnya penyakit jantung, itu harus di bawah 140 per 80 gitu. Jadi semakin banyak faktor resiko, misalkan hipertensi dengan kolesterol, itu targetnya dibikin rendah lagi, harus di bawah 135 per 85 asal orangnya toleransi. Kadang ada beberapa yang tensinya 110 terus geliang, oh berarti agak dinaikkan 120 begitu. Jadi jangan takut. Misalnya dok, tensi saya 120, apa nggak kerendahan dok kalau saya minum obat? Enggak, ya. Jadi itu namanya hipertensi terkontrol, bukan sembuh. Jadi darah tinggi ini adalah penyakit kronis ya. Slide. Udah selesai ya. Jadi prinsipnya hipertensi adalah faktor resiko tunggal. Jadi dengan hanya punya darah tinggi saja tanpa kolesterol, tanpa kencing manis, itu sudah bisa menyebabkan gangguan kardiovaskuler. Tergantung derajat hipertensinya berapa tensinya dan berapa lama beliau menderita hipertensi. Sehingga memang targetnya adalah turunkan tensi serendah ya di bawah 140 per 90. Tidak ada batasan umur asal pasiennya toleransi terhadap tensi tersebut. Itu saja. Mungkin bisa langsung pertanyaan ya, atau gimana saya kembalikan ke PKRS. Nah, ini karena Jumat berkah, nanti mungkin dua penanya saya kirim ini, ada hadiah. Saya transfer nih. Oke. Biar Jumat barokah. Oke, baik, matur nuwun dokter. Nah, ini Iya. luar biasa nih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan tambah semangat nih. Baik, Dokter Fitri, terima kasih atas materi yang sudah disampaikan. Berikutnya adalah sesi Q&A ya, atau sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi atau bertanya kepada Dokter Fitri, monggo saya persilahkan boleh tulis di kolom chat ataupun bisa dengan raise hand. Raise hand nanti saya tunjuk untuk bisa di unmute oleh operator. Oke, silakan. Ada yang ingin raise hand dulu? Saya persilahkan. Baik. Oke. Belum ada? Kalau belum, saya baca dulu ya pertanyaan yang ada di kolom komentar ini. Di chat ini ada beberapa dok yang sudah bertanya. Assalamualaikum dokter, saya ingin bertanya bahwa hampir setiap kali dokter atau perawat memeriksa pasien akan melakukan pengukuran tekanan darah, dan apabila ditemukan tekanan darah cukup tinggi, terutama hipertensi sekunder, maka akan diberikan obat untuk menurunkan tekanan darah. Akan tetapi, apakah tekanan darah itu merupakan penyakit ataukah akibat yang ditimbulkan dari ketidaknormalan karena suatu penyakit tertentu? Lantas bagaimana kita mengetahui jenis obat yang kita gunakan sesuai dengan akibat yang dapat menimbulkan terjadinya tekanan darah tinggi? Apakah itu karena kardiak akut yang berlebih? Apakah resistensi arteri atau volume darah? Dan dengan obat yang cocok seperti obat diuretik, beta blocker, dan obat vasodilator. Wow, ini dari Bapak Amin Rais ya dok pertanyaannya. Terima kasih Bapak Amin pertanyaannya. Monggo dok ditanggapi. Iya, prinsipnya kita bedakan ini hipertensi primer atau hipertensi sekunder. Jika hipertensi primer
Jika hipertensi primer, maka targetnya tetap di bawah 140/90 dengan semua jenis obat-obatan boleh, Pak Amin, tergantung kompelingnya, tergantung apa penyakit komplikasinya. Misalkan hipertensi pada usia tua, di mana kalau usia tua kan pembuluh darahnya itu sudah tidak elastis, sehingga pada hipertensi pada usia tua dipilih CCB, misalnya amlodipin gitu Pak Amin. Tapi kalau hipertensi pada usia-usia pertengahan di mana hormon aldosteronnya masih berlebih, yang dipilih adalah obat-obatan ACE inhibitor, misalnya captopril, lisinopril, ARB, kandesartan, dan lain-lain. Itu kalau hipertensi primer. Nah, misalkan juga kalau hipertensi sekunder, kapan kita curiga? Kalau ketemu pada usia muda di bawah 35 tahun ternyata hipertensi. Nah, kita jangan buru-buru ngobati darah tingginya, cari penyebabnya. Misalnya apa? Karena ada gangguan pembuluh darah di ginjalnya menyempit sehingga tensinya naik, atau karena ada gangguan ginjal, ya, atau karena ada gangguan ada gangguan hipertiroid, ada gangguan hormon endokrin meningkat dan lain-lain. Itu dicari. Nah, kalau harapannya kalau penyebabnya kausanya kita tangani, tensinya akan turun. Tapi kalau sudah di atas 30 sekarang ini ya, umur itu sekarang sudah kayaknya sudah, kalau dulu darah tinggi kayaknya nunggu tua. Kalau sekarang 30 ke atas hipertensi kayaknya sudah banyak. Ya, jadi itu. Jadi kita bedakan ini hipertensi primer atau sekunder dulu begitu ya. Targetnya jadi tensi itu tidak pernah normal tapi terkontrol. Gimana dok cara menurunkan obat? Jadi jangan menurunkan sendiri. Bisa ke tenaga kesehatan atau dokter yang setiap bulannya rutin kontrol. Misalkan tensinya datang ke seorang dokter 180/100. Dapatlah misalkan amlodipin kandesartan. Terus dia 120. Terus dia takut was-was, aduh gimana kalau tambah drop gitu. Terus datanglah ke tenaga kesehatan yang lain, nggak usah pak, nggak usah, stop aja nanti drop gitu, nggak, itu salah ya, tapi tetap aja di diminum sambil perbaiki pola hidup. Kalau kita sudah bisa menurunkan kadar garam, kalau kita sudah bisa jalan pagi, kalau kita sudah bisa tidurnya nyenyak, harapannya tensi itu akan turun sendiri 10 sampai 20 mm Hg. Nah, saat itu kita mulai turunkan dosis. Tapi kalau kita belum bisa pola hidup sehat, sulit menurunkan. Tensi naik turun itu yang menyebabkan komplikasi. Caranya, kalau memang ingin tahu ini sebenarnya terkontrol atau tidak, sebenarnya beli tensi sendiri di rumah, ya, di tensi tiap pagi dan malam selama 3 hari dalam seminggu. Jadi ada pasien saya yang sangat ketakutan tiap 10 menit di tensi gitu, nggak ada gunanya ya. Tiap pagi aja bangun tidur di tensi ditulis, terus malam kalau sudah aktivitas ditulis, udah nanti dibikin diary, misalnya 3 hari dalam seminggu, terus dibikin diary dalam sebulan, jadi 3 hari 3 hari 3 hari. Nah, itu dibikin diary, nanti waktu kontrol itu dikasih diarinya. Nah, targetnya kalau pengukuran tekanan darah di rumah itu di bawah 135/85, karena kalau di rumah kan nyaman, tidak takut. Nah, nanti dengan diare itu dokter itu bisa, oh berarti memang benar-benar terkontrol. Mungkin pola hidup sudah baik sehingga dosis tensinya sudah bisa diturunkan. Jadi nggak perlu tensi tiap 10 menit, 30 menit, nggak perlu. Ya, jadi itu caranya. Jadi pengukuran tekanan darah di rumah, karena memang ada beberapa istilahnya eh, tekanan hipertensi jas putih, ya, white coat hipertensi. Jadi kalau ke rumah sakit, kalau ketemu saya tensinya tinggi, tapi kalau di rumah padahal tensinya bagus. Nah, itulah pentingnya pengukuran tekanan darah di rumah. Ada juga yang paling membahayakan, tiap ketemu saya karena sudah kenal, sudah akrab, tiap ketemu saya tensinya bagus.
Tapi ternyata di rumah punya tetangga yang kadang bikin nggak bisa tidur, suka marah-marah, tensi di rumah sering naik. Nah, itu namanya hipertensi terselubung atau masking hipertensi itu yang lebih membahayakan. Nah, sehingga kadang kalau hipertensi terselubung itu saya waktu kontrol ke saya enggak kasih obat darah tinggi, padahal kalau di rumah dia sering emosi dan lain-lain, tensinya sering tinggi. Karena itu mungkin kalau memang penderita hipertensi yang sering tidak terkontrol, lebih baik beli sendiri. Ya, memang digital itu ada variasi 5 sampai 10, tapi lumayan lah kita bisa ngukur tekanan darah. Jadi ukur pagi hari bangun tidur dan malam setelah isya. Nah, itu kita bisa tahu diari rata-ratanya. Sehingga nanti waktu kontrol, ada beberapa pasien tuh yang datang ke praktek gitu, dok ini tensi saya sebulan gitu. Wah, itu jadi saya bisa, oh oke Pak. Nah, misalkan nanti ke praktek saya pun tinggi, saya nggak akan mengasih obat darah tinggi karena dia diare di rumah, tekanan darah di rumahnya ternyata bagus. Oh, mungkin Bapak deg-deg aja ketemu saya gitu. Jadi itu lebih pengukuran di rumah itu lebih akurat gitu ya. Oke, monggo. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa diterima, gitu, penjelasan dari Dokter Fitri tadi. Kemudian dok, kita tanggapi pertanyaan dari eh ini dari Ibu Maisyatul Firdaus. Saya ingin bertanya dok tentang patuh tadi. Yang atasi dengan tepat bisa dijelaskan dok, apakah orang yang punya hipertensi di atas dengan obat-obatan atau ada obat alternatif seperti kita minum infus water. Infus water ini dok. Ya, ya. Jadi sebenarnya kalau hipertensinya, jadi darah tinggi itu ada derajatnya Bapak Ibu. Ada stadium 1, stadium 2, stadium 3. Kalau stadium 3 tensinya di atas 180 itu wajib langsung diobati. Wajib. Karena memang rentan komplikasi penyakit kardiovaskuler. Kemudian gimana dok kalau yang 140 sampai kan 140 sampai 160 itu derajat pertama. 160 sampai 180 itu derajat kedua. Di atas 180 itu derajat ketiga. Nah, kalau yang derajat kedua dok gimana? Saya mau minum timun aja dok atau kalau dia misalkan di derajat kedua tapi sudah ada damage organ, gangguan kerusakan organ yang lain, misalnya sudah ada penglihatan mulai kabur dok mata, atau dicek USG jantung atau rekam jantung sudah ada LVH, sudah ada jantung bengkak, atau dari cek kencing sudah ada protein positif mikroalbumin uri, atau kreatinin sudah meningkat, itu nggak boleh cuma pakai minum water atau timun atau nggak boleh, harus Degan. langsung ya degan dan lain-lain karena ini sudah ada damage organ, sudah ada kerusakan organ. Sehingga kalau sudah begitu harus pola hidup sehat kayak tadi, pola hidup sehat plus terapi medikamentosa. Kalau enggak komplikasinya tambah berjalan ya. Jadi ini ada juga nih ada pasien saya tahun lalu dia cuma hipertensi aja, kemudian nggak lama nggak kontrol, nggak ada keluhan, tiba-tiba datang lagi sudah kreatinin itu marker ginjal itu sudah 8 dan cuci darah. Akhirnya dia bilang, iya ya dok, padahal saya sudah 2 tahun minum obat darah tinggi bagus, kok setahun nggak minum obat malah ginjal. Ya jadi jangan ada pikiran itu hoak minum obat menyebabkan ginjal. No ya. Malah kalau kita dengan obat yang tapi jangan minum obat sendiri, harus terkontrol. Jadi misalkan ke dokter di puskesmas atau di rumah sakit, jadi terkontrol. Jadi bukan minum obat tanpa kontrol atau tanpa pengawasan dari tenaga kesehatan ya. Jadi target tekanan darah tinggi semuanya harus di bawah 140/90. Malah kalau ada gangguan kardiovaskuler itu malah saya turunkan lagi di bawah 135/85 asal toleransi. Kalau ada yang pusing dok, saya kalau 120 oh berarti dinaikkan 135 atau 138. Jadi jangan sampai di atas 140. Kenapa? Saya sering pakai perumpamaan itu kayak selang.
Kalau darah tinggi itu sama kayak selang ditutup separuh. Jadi dia tekanannya tinggi itu merobek pembuluh darah. Nah, sehingga terjadi disfungsi endotel pembuluh darah kita itu nanti rusak, bolong-bolong lah ya istilahnya bocor-bocor di mana kalau ada kolesterol di situ masuklah ke intima, ke pembuluh darah. Nah, itu yang akan menghasilkan penyakit jantung koroner, stroke, ginjal dan penyakit kardiovaskuler yang lain gitu. Jadi ini bukan hanya menurunkan angka, ya, bukan hanya menurunkan angka, tetapi bagaimana menurunkan komplikasi. Ya, itu aja. Oke. Baik, dokter. Ini pertanyaan yang ketiga nih kita tanggapi lagi dari Ibu Mala Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dok, izin bertanya. Kebetulan ibu saya punya hipertensi dan jantung koroner dok. Bagaimana jika sulit tidur? Pas cek tensi darahnya ke perawat naik dok. Bagaimana cara mengatasi pasien hipertensi yang sulit tidur pada malam hari? Oke, terima Iya, kasih. oke, Silakan dok. ya. Kalau tidur itu berdasarkan memori ya, memori. Saya banyak pasien kok nggak bisa tidur ya, gitu. Padahal saya malah sulit, malah saya sulit bangun. Jadi itu memori. Kalau kita biasa, jadi di tubuh kita tuh ada namanya sel memori di otak bagian ya, temporal. Kalau sudah biasa tidur jam 1, maka otak kita akan ngantuk jam 1. Kalau sudah biasa tidur subuh, maka akan tidur subuh. Sehingga itu harus dibuat, pola tidur itu dibuat. Kalau saya ke pasien, Bapak kalau mau tidur jam 9 pagi, siangnya jangan tidur, Bapak beraktivitas. Nanti jam 9 Bapak matikan semua lampu, taruh HP, jangan nonton TikTok, jangan nonton TV, tidur aja merem 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 ayam. Mungkin awal-awal memang hari pertama sulit, hari kedua sulit, nanti hari ketiga, keempat, kelima, keenam itu akan membaik karena tidur itu adalah gangguan tidur itu adalah ya berdasarkan sel memori kita, ya. Malah di poli jiwa itu bukan isi, mohon maaf, bukan isi orang gila sekarang, orang nggak bisa tidur, ya. Jadi Oke. mungkin untuk awal-awal bolehlah minum obat tidur biar kita menciptakan sel memori di otak kita kalau jam 9 kita ngantuk gitu. Ya, awal-awal begitu-begitu nanti lama-lama akan dibentuk oleh sel memori biar bisa tidur. Ya, prinsipnya udah merem aja, taruh semua, matikan, baca doa, minum susu, ya bikin nyaman, merem ya akhirnya kan nanti lama-lama bisa tidur, bisa tidur. Itu berdasarkan kebiasaan aja kalau tidur ya. Oke, itu aja. Baik. Kalau memang belum Oke, bisa dok. tidur, nanti hubungi psikiater. Nanti kan biar bisa Dibantu ya, dok ya. konseling dan lain-lain ya. Ini poli jiwa kita udah punya 2 ya, Ada psikiater ya. 2 psikiater juga Iya, di rumah iya. sakit Simak ini. Baik, terima kasih Dokter Fitri. Eh, kita buka dulu untuk bagi penanya yang ingin bertanya langsung. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya buka kesempatan untuk yang raise hand. Yang bertanya langsung nih, Jumat Barokah. Langsung Oke, kirim nomor silakan. rekening buat Operator pulsa. minta tolong di unmute dulu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung dengan dokter. Bisa raise hand atau bisa di unmute. Atau sudah paham semua ini? Paham? Memang Jelas atau belas? kepatuhan ya dok. Selamat pagi dok, izin tanya. Oke, baik. Silakan Bapak silakan sebut nama dan dari mana? Nama Samsul dari Bapak Samsul dari Bunder, Bu. Oke, Bapak Samsul dari Bunder. Kebetulan ini terkait ibu saya. Nah, mau tanya, kebetulan ibu saya itu matanya kabur, Dok, sering pusing, tapi dari tekanan darahnya itu alhamdulillah normal, Dok. Itu, Dok. Tapi pernah sekali 170, Dok. Jadi minum rutin amlodipin, Dok. Terima kasih dokter.
Ya, terima Oke, dokter ada yang kasih. mau dikonfirmasi dok? Ya, ini bisa langsung kirim nomor rekening kayaknya. Oh, nggih. Bapak Samsul, selamat Ya, Bapak jadi sama dokter pulsa. dikasih kesempatan. Ya nanti bisa Jadi, ditulis Pak nggih, kita hubungi nanti. Siap, siap. jadi Terima kasih, Dok. ya sama-sama. Jadi memang komplikasi hipertensi, kerusakan organ damage karena hipertensi ini cenderung menetap, Bapak. Cuma harapannya kalau tensinya sudah terkontrol sekarang itu tidak menambah progresivitas beratnya dari penglihatan. Nah, karena itu sebelum ada kerusakan damage organ itu kita harus menurunkan benar. Jadi ini bukan hanya tentang angka tapi menurunkan komplikasi. Targetnya di bawah 140/80. Jadi kalau sudah terkontrol dengan amlodipin, Bapak terus aja dilanjutkan. Kalau masalahnya kok masih kabur, nanti bisa bisa konsul ke dokter mata. Khawatir penyebabnya bukan karena hipertensi aja, bisa karena mungkin minus atau ada gangguan yang lain, plus atau ada gangguan apa, misalkan glaukoma dan lain-lain, gitu ya Bapak. Oke, siap. Terima kasih Bapak banyak, Samsul Dokter. Sama-sama, bagaimana? makasih. Oke, sudah nggih. Sudah terjawab. Baik, saya persilahkan lagi untuk yang lainnya yang ingin bertanya, Bapak Ibu. Satu lagi ya, Dok? Satu lagi sebelum ditutup, Jumat Oke. Barokah. Oke. Adakah yang ingin bertanya lagi? Saya persilahkan Bapak Ibu. Silakan langsung raise hand. Itu ada yang raise hand, Mbak Nurul. Oke. Silakan di-unmute operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, silakan. Silakan dengan Ibu siapa? Saya Putri dari Ruang Picu. Monggo Mbak Putri. Dokter, ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan. Yang pertama, apakah benar jika pasien hipertensi sudah mengkonsumsi obat, walaupun tensinya normal, entah itu sudah 2 tahun atau 3 tahun, maka itu tetap seumur hidupnya terus harus mengkonsumsi obat. Yang kedua, pada pasien obesitas di usia muda sekitar usia 32 tahun, tensinya sudah 150/95. Apakah ini harus dikasih obat atau hanya dengan diet, Dok? Terus yang terakhir, yang ketiga, ada ini untuk terapi bekam. Kebetulan saya terapis bekam, Dok. Apakah ada kontraindikasi pada pasien-pasien hipertensi untuk dibekam, dan jika ada itu maksimal tekanan darahnya untuk bisa dibekam itu berapa, dokter? Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Oke, jadi saya menjawab, apakah capek dok ya darah tinggi minum obat seumur hidup gitu, capek. Nah, saya sampaikan gini ke pasien, kalau bapak sudah berolahraga tiap hari, lingkar perutnya di bawah 100, bapak sudah tidak makan garam, nggak makan gorengan, nggak makan berlemak. Nah, bapak sanggup nggak? Nggak sanggup dok ya. Kalau nggak sanggup, jadi harus terkontrol dengan obat. Biasanya kalau kayak gitu saya turunkan dulu pelan-pelan Mbak Putri. Jadi misalkan saya turunkan dosis. Awalnya misalkan pakai double, pakai 2, saya turunkan misalkan amlodipin 5, kanda 8, saya lihat. Tapi syaratnya Bapak nggak boleh merokok, garamnya dikurangi 1 sendok teh, setiap hari jalan, lingkar perutnya diturunkan. Lingkar perutnya diturunkan, kita lihat 1 bulan. Kalau tetap tinggi, misalkan Bapak
ya berarti memang belum waktunya naik lagi. Jadi nggak bisa kita menstop langsung gitu, nggak bisa Mbak Putri. Jadi memang kita harus, misalkan udah 120, itu kan karena terkontrol dengan obat. Coba aja turunkan satu obat, turunkan, dilihat lagi bulan depan. Oh kalau oke, turunkan lagi. Kalau memang Bapak dalam seminggu ini tensi pernah nggak di atas 140? Pernah dok. Wah berarti memang belum waktunya turun, berarti itu terkontrol ya. Jadi targetnya tetap di bawah 140/80 dan susah sekali mencapai itu. Makanya dikatakan obat darah tinggi itu long life, seumur hidup, karena memang susah kita mencapai pola hidup yang sangat sehat itu ya. Terus yang kedua, ini kasusnya 35 tahun obesitas. Tensinya 150, langsung minum obat atau diet, Dok? Targetnya tensi itu harus turun dalam waktu kurang dari 4 minggu, Mbak Putri. Kalau misalkan obesitas, boleh diet, boleh turunkan, setiap hari lari nih, diukur aja tiap minggu, misalnya 3 hari dalam seminggu. Dalam 4 minggu sudah turun nggak di bawah 140? Kalau belum turun, berarti perlu tambahan selain pola hidup sehat, perlu tambahan treatment, perlu tambahan obat. Sama cari kerusakan organ yang sudah ada. Ya, karena kalau obesitas, hipertensi dicari, jadi jangan tunggu pusing. Dicari cek kencing, dicari albumin uri, dicari EKG lah, minimal yang gampang EKG. Tuh, dicari damage organnya. Kalau misalkan sudah ada damage organ, dimulai segera. Tapi kalau belum damage organ, kita bisa kasih rentang interval. Kalau di guideline INAS 2021 itu harus turun dalam 4-8 minggu. Ya, saya ralat 4-8 minggu. Kalau belum turun dengan diet, ya harus segera di ini. Karena semakin lama tensi derajatnya semakin naik dan semakin lama komplikasi akan berjalan karena tensi itu merusak pembuluh darah seluruh tubuh ya gitu nggih. Sama bekam, wah ini bapak ibu saya bekam loh Mbak Putri, boleh nih share di mana biar biar saya arahkan. Nggih. Saya memang belum pernah baca ya terus terang, tapi memang itu kan prinsipnya tidak ada gangguan dengan tensi. Jadi prinsipnya tidak lebih dari 180 itu aman. Ya, karena mau di atas 180 juga karena cemas, kan juga nyeri ya, karena ada nyeri itu khawatirnya tensinya tambah naik gitu aja. Nah, kalau dia sudah mencapai HT stage 3, khawatir ada kerusakan damage organ gitu aja Mbak Putu. Jadi kalau di bawah 180 is oke aman. Apalagi sudah nggak nyeri atau pasiennya nyaman, relax, itu nggak masalah. Gitu aja. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Kirim nomor rekening. Baik, Mbak Putri Oke. nanti bisa DM ya di akun Instagram kita atau bisa menghubungi nomor yang tertera di poster sama dengan Bapak Samsul dari Bunder tadi. Silahkan Bapak untuk menghubungi nomor yang ada di flyer ataupun bisa DM di akun media sosial RSUD. Baik, Dr. Fitri sudah Oke. mendekati, sudah jam 9. Sudah jam 9. Terima kasih. Ini Ibu Naila udah nggak sabar untuk sesi berikutnya. Jangan live ya. Ini perlu sekali karena makanan yang sehat itu bisa menurunkan tensi sistolik 10 mm Hg. Jadi kan kita lumayan nih, kita bisa menurunkan ya 4-10. Jadi harapannya kalau makannya sehat, gizinya baik, kita bisa menurunkan dosis obat. Nah, ini untuk sesi berikutnya. Jangan live ya, ditunggu. Oke. Baik, matur nuwun Dok sudah menyampaikan materi sama-sama. dengan sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa mengena di masyarakat kita bahwa hipertensi itu memang harus dikontrol dengan baik ya Dok. Amin, ya, dengan obat, dengan yang ini nanti akan disampaikan oleh pemateri. Dengan gizi. Oke. Baik, dokter monggo kalau ingin melanjutkan aktivitas yang lainnya. Terima kasih mohon maaf. Terima kasih Bu Nurul ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Saya tutup. Dokter. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dokter Fitri. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah dimasuki sesi yang kedua ini nanti. Dokter Fitri sudah menyampaikan materinya tadi tentang apakah
hipertensi bisa picu penyakit jantung, ternyata iya korelasinya sangat erat sekali. Jadi kalau hipertensi tidak terkontrol, maka organ-organ di dalam tubuh kita ini beresiko untuk cedera seperti itu ya, khususnya organ jantung. Seperti yang sudah Dr. Fitri tadi sampaikan, banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil hikmahnya di sana, bahwa seorang penderita hipertensi ini harus bisa mengontrol tekanan darahnya untuk selalu untuk selalu kontrol tekanan darah dengan baik. Salah satunya dengan pola hidup sehat. Nah, di antara beberapa pola hidup sehat, Bapak Ibu sekalian, ada aktivitas fisik, kemudian istirahat yang cukup, kemudian yang ini satu ini nanti ada dari aspek gizi. Jadi apakah untuk penderita hipertensi nanti konsumsi makanannya sama seperti yang non hipertensi, ataupun kalau sudah kena hipertensi kemudian tensinya normal sudah bisa makan seperti biasanya, atau memang ada diet khusus yang harus penderita hipertensi itu patuhi hingga tekanan darahnya bisa terus normal. Ini sudah hadir ya, sudah muncul nih di tengah-tengah kita ini narasumber yang luar biasa. Saya panggilnya Ibu Naila ya. Tapi beliau ini Bapak Ibu masih single ya. Ibu Naila ini luar biasa, sangat aktif sekali, berusaha memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Saya perkenalkan dulu Ibu Naila, kurikulum vitae beliau. Mohon izin operator untuk di-share screen. Halo? Oke. Ini saya bacakan dulu profil dari Mbak aja ya. Beliau mintanya Mbak karena jadi Mbak Ibtisam Nailatur Rohmah ini merupakan ahli gizi ya, ahli gizi di RSUD Dr. Haji Samad Matodirjo Kabupaten Pamekasan. Beliau bekerja di instalasi gizi di rumah sakit kami. Kemudian beliau ini ada beberapa ini ya organisasi yang beliau ikuti ya di Humas dan Publikasi Persagi Pamekasan atau Persatuan Ahli Gizi. Ya betul ya Ibu ya. Kemudian juga beliau salah satu anggota tim PKRS RSUD Dr. Haji Samad Matodirjo. Ini beberapa pengalaman yang beliau sudah tempuh ya. Ada master pelatih Emodemo ya. Kemudian ada beberapa lagi ya, yang terakhir adalah beliau berperan di sini sebagai nutrisionis ya di RSUD. Kemudian ada juga beberapa pelatihan yang sudah beliau lakukan. Yang pertama adalah food safety training, kemudian yang kedua workshop enumerator studi status gizi balita Indonesia. Yang ketiga pelatihan untuk pelatih Emodemo Badita 2.0, betul ya Ibu? Kemudian manajemen dan terapi gizi pada pasien dengan penyakit TB paru, malnutrisi, pasca bedah, dan penyakit degeneratif. Oke, itu tadi profil singkat dari Mbak Nailatur Rohmah. Jadi seperti yang tadi sesi pertama, silahkan Bapak Ibu kita simak dulu bersama-sama presentasi atau paparan materi dari Ibu Naila. Berikutnya nanti akan ada sesi tanya jawab secara langsung, ataupun yang ingin bertanya juga di kolom chat juga dipersilahkan. Saya ingatkan kembali bahwa nanti untuk penanya yang kami pilih, yang beruntung akan dapat souvenir dari RSUD Dr. Haji Samad Matodirjo. Baik, Bu Naila, silakan untuk dimulai untuk memberikan materinya, Ibu. Baik, terima kasih Bu Nurul. Sebelumnya, halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga hari Jumat berkah dan tetap semangat semuanya. Semangat. Ya, kita mulai. Kalau tadi sudah dijelaskan sama Dr. Fitri, apa itu hipertensi atau darah tinggi, kemudian apa penyebabnya, kemudian apa itu akibatnya jika
hipertensi atau darah tinggi ini dibiarkan terus-menerus. Kemudian Dr. Fitri tadi juga menyebutkan selain pengobatan, diberikan obat, juga ada juga bagaimana cara mengatur pola hidup yang sehat. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang diet tepat untuk kontrol hipertensi. Slide. Nah, hipertensi ini dapat dicegah atau dikendalikan ya. Jadi hipertensi ini bisa dicegah dan dikendalikan. Yang pertama yaitu kurangi konsumsi garam. Jadi untuk dalam satu hari konsumsi garamnya itu cukup 1 sendok teh saja. Kemudian apalagi Mbak? Melakukan aktivitas fisik 30 menit setiap hari. Aktivitas fisik yang seperti apa? Apakah harus lari? Apakah harus bermain sepak bola? Apakah harus senam? Tidak. Jadi lakukan aktivitas fisik yang sekiranya dapat dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Misalkan jalan kaki. Kalau jalan kaki 30 menit itu kira-kira kita bisa mencapai 3-5 kilo loh. Nah, kemudian apalagi? Tidak konsumsi minuman beralkohol, dan juga tambahannya hati-hati untuk bapak-bapak perokok. Dan yang terakhir yaitu menjaga pola makan dengan menerapkan gizi seimbang. Nah, gizi seimbang itu seperti apa, Mbak? Next slide. Nah, jadi untuk pasien-pasien hipertensi, kita biasa memberikan diet rendah garam. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, mempertahankan tekanan darah pada batas normal. Kemudian, apalagi mencegah terjadinya penumpukan cairan dalam tubuh akibat penumpukan natrium. Kemudian, kalau sudah tahu tujuannya, terus gimana cara mengaturnya? Nah, cara pengaturan dietnya yaitu yang pertama, cara pengolahan makanannya dibuat bervariasi. Kalau biasanya di rumah itu hanya digoreng saja, ikannya digoreng. Nah, mulai sekarang ibu-ibu mari kita berkreasi. Jadi nggak cuma digoreng, ternyata tuh bisa ditumis, terus bisa dipanggang. Nah, cara-cara seperti itu bisa mengurangi penggunaan garam. Jadi misalkan biasanya kalau pakai garam banyak, 1 sendok untuk 1 kali masak, sudah bisa mulai dikurangin jadi setengah sendok. Nah, kemudian lomba tapi rasanya nggak enak. Nah, rasa tawar pada makanan itu dapat diatasi dengan penambahan bumbu aromatik. Penambahan bumbu aromatik itu yang seperti apa? Boleh ditambahkan bawang putih, bawang merah, jahe, kemudian ada daun salam, ada serai, dan lain sebagainya. Slide. Slide. Nah, di sini ada pengaturan makannya. Yang pertama, selain mengurangi konsumsi garam, dibatasi juga konsumsi gulanya. Konsumsi gula itu kurang dari 4 sendok makan. 4 sendok makan itu setara dengan 40-50 gram. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau yang biasa konsumsi makanan atau minuman manis, mulai sambil aware dilihat di belakang kemasannya. Jadi kalau mau beli minuman-minuman itu, boleh sambil dilihat di belakang. Di situ biasanya tertera ada nutrition fact, itu dilihat gula yang dilihat ya. Gula kurang dari 4 sendok makan ini adalah konsumsi gula dalam sehari. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu mengatur kalau sudah konsumsi, misalkan beli kopi, kopinya itu ternyata gulanya 10 gram. Nah, berarti Bapak Ibu sudah harus hati-hati konsumsi gula yang lainnya, karena di setiap makanan itu mengandung gula. Nah, seperti itu. Kemudian, apalagi batasi konsumsi makanan berlemak. Makanan berlemak yang seperti apa, Mbak? Misalnya, jeroan, kemudian gaje, kulit. Nah, itu perlu berhati-hati, terutama untuk orang-orang yang sudah memasuki usia lansia. Ini perlu diperhatikan. Kemudian seperti tadi, batasi konsumsi garam, dan yang terakhir itu konsumsi buah dan sayur 5 porsi.
kok banyak sekali 5 porsi. 5 porsi ini setara dengan 400 sampai 500 gram buah dan sayur sehari. Seperti apa Mbak? Kita nggak bisa ngitungnya. Nah, untuk satu buah, misalkan buah jeruk itu kira-kira 100 gram per bijinya. Nah, Bapak Ibu nggak perlu nih makan jeruk langsung 4 dalam sekali makan, nggak seperti itu. Nah, konsumsi buah dan sayur 5 porsi ini dalam satu hari. Misalkan pagi Bapak dan Ibu konsumsi 1 mangkok sayur. 1 mangkok sayur itu setara dengan 100 gram atau 3 sendok makan sayur. Nah, itu bisa sudah 100. Kemudian ditambah dengan misalkan makan jeruk, nih sudah 200. Nah, dalam makan pagi saja sudah 200 serat yang masuk ke dalam tubuh. Nah, sisanya silahkan diatur untuk makan siang dan makan malam. Slide. Slide. Nah, kalau sudah tahu bagaimana pengaturan makannya, sekarang kita beralih pada makanan-makanan yang dibatasi dan dihindari. Yang pertama, seperti saya sebutkan tadi, jeroan. Hati-hati untuk yang suka makan otak, ginjal, paru, baik itu jeroan ayam maupun jeroan sapi, bebek, kambing, dan lain sebagainya. Hati-hati, karena selain berlemak, jeroan ini juga mengandung asam urat yang tinggi. Jadi hati-hati juga selain untuk pasien hipertensi, untuk pasien-pasien yang lain seperti pasien jantung, kemudian pasien-pasien CKD juga perlu hati-hati. Kemudian apalagi yang dibatasi dan dihindari, yaitu makanan kaleng seperti sarden, kornet, termasuk juga sayur dan buah yang biasa bentuk kaleng itu perlu hati-hati. Kalau di sekitar Bapak Ibu sekalian masih ada orang yang jual sayur dan buah, saya sarankan untuk tetap membeli yang segar. Selain itu masih segar, masih fresh, juga tidak mengandung pengawet. Nah, di mana pengawet ini biasanya yang digunakan mengandung natrium yang sangat tinggi. Kemudian apalagi ada sari buah yang diproses. Sari buah yang diproses itu maksudnya seperti apa? Jadi dari buah kemudian diambil sarinya. Nah, sarinya ini yang biasanya diolah, yang biasanya menghasilkan minuman-minuman kotak atau minuman kaleng yang ada di supermarket. Nah, kalau bisa itu dihindari. Lebih baik Bapak Ibu misalkan beli nih jus ngejus sendiri atau enggak langsung dimakan buahnya, itu lebih oke. Nah, kemudian selanjutnya ada makanan yang diawetkan seperti abon, dendeng, ikan asin, ikan pindang, dan kawan-kawannya yang asin-asin itu. Kemudian yang terakhir yaitu bumbu-bumbu seperti kita yang ada di Madura sangat kental sekali dengan petis yang biasa rujaan. Hati-hati kalau sudah berumur apalagi. Mulai hati-hati, gak perlu rujaan setiap hari, bahkan sehari 3 kali. Karena petis ini mengandung garam atau natrium yang tinggi. Kemudian hati-hati juga konsumsi kecap, tauco, vetsin, dan kaldu penyedap. Mungkin banyak yang bertanya, Mbak, kenapa kecap itu kok termasuk yang dibatasi dan dihindari? Ya, jadi kecap itu selain mengandung gula, dia juga mengandung garam yang tinggi. Jadi untuk Bapak Ibu yang biasa memasak menggunakan kecap yang sangat banyak, boleh mulai dikurangi. Seperti itu. Kita masak menggunakan bumbu yang lain. Jadi masih ada bumbu merah, ada bumbu kuning. Seperti itu. Boleh slide? Nah, terus Mbak, kalau sudah tahu nih apa aja yang dilarang, terus yang boleh apa? Nah, yang boleh sebenarnya tidak susah dan tidak perlu beli yang mahal-mahal karena di sekitar kita sudah ada dan tersedia. Jadi yang pertama yaitu sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat ini banyak macamnya, seperti beras, kemudian ada jagung, ada kentang, ada ubi, kemudian ada mie, ada roti, dan lain sebagainya. Kemudian untuk protein hewani
itu ada ikan, terutama yang masyarakat yang tinggal di sekitar pantai pasti banyak ikannya. Nah, itu monggo dikonsumsi, jangan semuanya dijual ikannya ya. Ikan, kemudian ada apa lagi? Ada daging, ada ayam, ada telur. Nah, silahkan dikonsumsi. Kemudian ada lagi protein nabati. Nah, protein nabati ini terdiri dari tempe, tahu, kemudian kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang kedelai, itu boleh silahkan dikonsumsi. Dan yang terakhir yaitu buah dan sayur. Nah, buah dan sayur ini sangat disarankan terutama untuk penderita hipertensi atau darah tinggi karena pasien-pasien dengan hipertensi ini disarankan tinggi serat. Seperti yang disebutkan di awal, kalau bisa itu untuk satu hari konsumsi 5 porsi serat atau 400 sampai 500 gram. Seperti itu. Boleh slide? Nah, kalau bingung kayaknya susah ya Mbak ya? Enggak susah Bapak Ibu. Tenang, kita kasih contoh menu sehari. Kita contohin aja yang pertama misalkan pagi. Nasi, terus boleh nanti lauk hewaninya dikasih ayam panggang, kemudian yang lauk nabatinya dikasih tempe goreng, dan sayurannya sayur bening. Nah, kemudian snacknya, kalau biasanya makan biskuit yang manis-manis, kita ubah snacknya jadi buah pepaya. Nah, kemudian untuk siangnya kita makan nasi, kemudian pepes tongkol, tahu bumbu kuning, lodeh labu siam, seperti itu. Kemudian snacknya, Mbak, tadi saya sudah makan buah, saya pengen yang lain, boleh, silahkan. Ini misalkan saya beri contoh, ada puding labu. Kemudian untuk yang malam, bisa konsumsi nasi, telur bali, tahu goreng, dan cah kangkung. Nah, seperti itu, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Boleh, next. Nah, terima kasih. Sekian beberapa tips dan pola makan yang bisa saya sampaikan untuk pasien-pasien dengan darah tinggi maupun yang belum terkena darah tinggi untuk mencegah terjadinya darah tinggi. Terima kasih. Baik. Oke, boleh kita kasih aplaus untuk Mbak Naila, luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Naila sudah berbagi dengan kita semua ini. Baik, materinya cukup menarik Bapak Ibu sekalian karena diet ini ataupun konsumsi makanan ini sehari-hari memang sangat erat lekat sekali dengan kita. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa gizi ini sangat mempengaruhi. Tadi dikatakan oleh Dr. Fitri bisa menurunkan 10 mm Hg ya. Ini sangat bermanfaat sekali kalau kita bisa jaga pola makan kita dengan baik, terutama untuk kontrol hipertensi. Tadi Bu Naila sudah memberikan ulasan yang cukup jelas ya, bahkan dikasih contoh menu kita, menu sehat untuk penderita hipertensi itu seperti apa. Dan barangkali mungkin Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan atau dikonsultasikan dengan ahli gizi kita, Mbak Naila ini. Silakan Bapak Ibu bertanya. Yang saya buka dulu untuk yang mau bertanya langsung, yang raise hand. Ini tetap ada ini ya, tetap ada souvenirnya nggih yang bertanya. Bisa raise hand ke Ibu Naila. Ini ada Ibu Nur Hasanah. Minta tolong di Oke, Ibu Nur Hasanah. Silahkan Ibu. Baik Halo. Bu, terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu Nur. Dari mana Ibu? Ini dari SDN Potaan Daya 2 Bu. Oke. Silahkan pertanyaannya. Ya, pertanyaan pertama, pada hipertensi komplikasi apa Bu yang dapat terjadi pada ibu dan janin? Terus yang kedua, bagaimana seharusnya pengobatan itu ditangani ketika pasien yang sedang menjalani pengobatan memiliki tekanan darah lebih rendah dari normal? Mohon maaf Ibu. Halo, Ibu Ya. Hasanah. Mohon maaf Ya, Ibu, Bu. karena topiknya adalah tentang gizi. Mohon maaf bertanya yang berkaitan dengan gizi, mawon gizi terkait dengan hipertensi. Silakan Ibu. Oh, tadi Bu yang pertama pada hipertensi komplikasi itu yang terjadi pada
ibu dan janin. Terus kan ada makanan yang harus dihindari, berarti kita dipucu untuk tidak makan makanan enak. Lantas bagaimana itu cara mengembangkan agar kita tetap bisa makan makanan yang enak tapi tidak tidak terpengaruh seperti itu, Bu. Tidak berpengaruh terhadap gitu. Oke. Terima kasih. Baik, Ibu Nur Hasana, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan yang kedua, Mbak Naila ya bisa ditanggapi. Ya. Apa namanya terkait dengan jadi beliau ini pengennya tetap bisa makan enak nih, meskipun dengan diet ya, patuh tapi tetap bisa makan yang bisa dinikmati dengan baik. Kira-kira seperti itu. Silakan Mbak Naila untuk langsung ditanggapi sebelum ke penanya berikutnya. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Nur Hasana. Ibu, makanan yang enak itu seperti apa? Apakah makanan kita sehari-hari itu tidak enak? Sebenarnya seperti ini, Bu. Untuk pengurangan garam itu, kemudian pengurangan penyedap rasa, itu sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi ke rasa sebuah masakan seperti itu. Asalkan cara pengolahannya itu tepat. Nah, salah satu tipsnya adalah ketika memasak, itu garamnya jangan dipasang waktu misalkan ibu masak kuah nih, jangan dipasang waktu lagi mendidih. Nah, dipasangnya itu nanti ketika sudah agak dingin, jadi dimatikan dulu, baru ditambahkan garam sama gula seperti itu. Nah, itu akan lebih keluar rasanya. Karena kalau ibu menambahkan perasa itu ketika mendidih, nah itu rasa garamnya akan hilang seperti itu. Kemudian bukan kita tidak boleh makan enak, Bu, cuman seperti ini, polanya saja yang diperbaiki. Jadi misalkan dalam satu hari ibu makan telur, jangan telur terus jangan langsung satu kali makan 3 telur. Nah, jangan seperti itu. Cuman tinggal mengatur itunya saja, Bu. Itu saja. Jadi bukan tidak boleh sama sekali, tetap boleh. Kalaupun mau makan yang kata menurut ibu enak, boleh silahkan dikonsumsi, asalkan nanti selanjutnya konsumsi garamnya dikurangi ya. Oke. Ibu Nur Hasanah mungkin bisa apa namanya demikian Ibu nggih tanggapan dari narasumber kita. Jadi boleh Ibu ya, bukan pas belas tidak boleh sama sekali mengkonsumsi diet, mengkonsumsi makanan enak, tapi sekali lagi harus ada pembatasan. Kira-kira seperti itu. Betul. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini yang raise hand saya persilahkan. Ibu Umrotul Amanah. Oke. Silakan Ibu Umrotul Amanah, minta tolong untuk di-unmute. Oh, sudah. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, maaf mau tanya, ini kalau untuk jenis makanan tadi kan sudah disebutkan ya, Baik. sudah dijelaskan jenis makanan apa saja. Terus masalah pengolahannya, saya dengarkan kemarin itu yang paling baik itu direbus ya, direbus atau dikukus. Nah, kalau misalnya terpaksa harus digoreng, itu apakah ada batasan penggunaan minyaknya gitu, Ibu? Seperti itu. Terus apakah dengan digoreng itu sudah dikatakan tidak sehat gitu? Maksudnya apakah harus direbus semua seperti itu? Sedangkan kadang kan orang tua kan lidahnya orang tua kan kadang kalau misalnya tidak digoreng kan nggak enak gitu, perlu penyesuaian. Batasannya seperti apa gitu, Ibu? Baik. Saya mengalami sendiri Ibu Umratul. Jadi kalau tidak digoreng tuh kurang sedep gitu nggih. Enakan digoreng daripada direbus atau dikukus. Iya, jadi Baik. lidahnya orang tua, apalagi lidahnya orang tua kan pengennya yang enak-enak ya. Kalau udah enak Iya. dia tidak akan makan gitu. Oke. Terima kasih Ibu, begitu pertanyaannya. Baik, terima kasih baik Ibu Umratul. Ibu nanti silakan DM ya ke akun media sosial kita atau Siap. di nomor yang ada di poster untuk menerima souvenirnya. Silakan Mbak Naila untuk ditanggapi pertanyaan dari Ibu Umratul Amanah. Baik, terima kasih pertanyaannya. Terkait penggunaan minyak. Nah, di sini penggunaan minyak untuk pasien dengan hipertensi
itu maksimal adalah 5 sendok makan. Nah, loh Mbak, nggak bisa Pak, Mbak dipakai kalau cuma 5 sendok makan buat goreng. Enggak Ibu, maksudnya 5 sendok makan itu adalah maksimal konsumsi minyak yang kita terima di tubuh, 5 sendok makan itu. Nah, boleh nggak sih Mbak kita pakai minyak, maksudnya tuh digoreng makanannya? Boleh saja, asalkan dengan syarat minyak yang digunakan adalah minyak baru. Minyaknya tidak digunakan secara berulang. Jadi kalau menggunakan minyak, nggak perlu dengan minyak yang sangat banyak, terus nanti mau goreng apa lagi harus digoreng dipakai lagi. Nah, seperti itu tidak disarankan. Jadi gunakanlah minyak secukupnya. Kalau ditanya boleh atau tidak, boleh, silahkan. Tapi dengan syarat tidak semua makanan yang diolah itu menggunakan minyak. Jadi masih boleh divariasi. Misalkan dalam satu hari pagi lauknya pengen digoreng, silahkan digoreng. Kemudian nanti yang siang ganti dipepes atau direbus atau dikukus. Kemudian yang sore nanti boleh dimasak bumbu merah atau bumbu kuning. Jadi tidak masalah Ibu, boleh silahkan menggunakan minyak. Asalkan itu tadi penggunaannya tidak minyak yang digunakan berulang, kemudian tetap diimbangi dengan sayur dan buah serta makanan yang bervariasi. Itu saja. Oke. Mungkin bagaimana dengan makanan yang pakai air fryer itu, Ibu Naila? Jadi itu kan salah satu choices juga ya. Biasanya tanpa minyak pun kita juga bisa. Kalau yang dicari adalah renyah-renyahnya. Iya, betul. Salah satu metode boleh, Bu. Boleh digunakan. Air fryer adalah salah satu metode yang ditemukan gimana caranya makan makanan kriuk tanpa menggunakan minyak. Iya, betul. Oke, baik Ibu Umratul Amanah, kita kira-kira seperti itu tadi penjelasan dari narasumber kita. Sudah bisa diterima ya, Ibu? Ya, makasih penjelasannya Ibu. Mantap sekali. Baik. Saya persilahkan kembali untuk pertanyaan berikutnya. Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya bisa raise hand ataupun menulis pertanyaannya di kolom komentar. Adakah yang ingin bertanya lagi? Silakan Bapak Ibu sekalian. Ini hadir nih bersama kita, ada Ibu Eli, ada saya sapa, ada Pak Badru juga ini, kemudian ada Bu Asyatul Jannah, ada Bapak Fathur Rahman. Silakan, ada Bapak Seno juga. Silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan mumpung ada ahli gizinya di sini, bertanya tentang tentunya berkaitan dengan diet pada pasien hipertensi. Oke, ini ada pertanyaan Mbak Naila ini dari kolom chatnya dari Ibu Maisyatul Firdaus. Pertanyaan beliau adalah, mohon maaf bertanya Mbak, mitos apa enggak sih orang yang punya hipertensi tidak boleh makan banyak makan daging kambing? Mohon penjelasannya dong Mbak, terima kasih. Oke, ini erat ya. Sudah mendekati Idul Adha, siap-siap daging kambingnya. Termasuk makanan yang sangat digemari di Madura. Baik, silakan. Oke, baik, kita jawab ya. Ini sebenarnya mitos atau fakta boleh konsumsi daging kambing untuk pasien hipertensi? Jawabannya mitos, karena konsumsi daging kambing pada pasien hipertensi boleh. Asalkan yang tidak boleh adalah banyaknya ini yang tidak boleh. Jadi berkaitan dengan jumlah yang dikonsumsi. Jadi untuk misalkan Ibu Masyatul Firdaus pingin makan daging kambing, boleh silahkan. Asalkan secukupnya saja, cukup 1 porsi saja dan tidak boleh berlebihan. Nah, biasanya yang berbahaya adalah memasak daging kambing ini menggunakan santan. Karena biasanya kan dikare atau digulai. Nah,
itu biasanya yang berbahaya. Nah, jadi boleh asalkan secukupnya saja seperti itu. Dan kalau boleh saran, santan yang digunakan adalah santan cair, bukan santan kental. Karena kalau santan kental itu berpotensi untuk kolesterol seperti itu. Oke, jadi berhubungan dengan selain daging kambingnya juga cara pengolahannya Cara ya. pengolahannya betul. Oke. Sekali lagi boleh tapi tidak boleh porsinya yang berlebihan Porsinya ya. yang berlebihan, betul sekali. Sama jangan Oke. lupa lagi diseimbangin sama seratnya, karena biar si kolesterolnya keluar. Berat juga itu, berat juga. Berat juga. Oke, Ibu Maisyatul silakan nanti bisa DM di akun Instagramnya RSUD ya untuk pengambilan souvenirnya. Kita masih punya beberapa menit lagi. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang diet yang tepat untuk pasien darah tinggi atau pasien hipertensi. Kami tunggu. Atau kayaknya udah paham semua ini ya. Sudah tahu bahwa makanan itu diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, cuman kadang untuk mentaatinya itu yang berat ya. Kira-kira seperti itu Bu Naila ya? Iya betul. Biasanya kebawa nafsu pingin. Baik, silakan Bapak Ibu. Kami tunggu yang ingin berkonsultasi dengan ahli gizi kita, terutama yang berkaitan dengan penyakit hipertensi dan diet yang harus dilakukan ataupun makanan apa saja yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh penderita hipertensi. Ada lagi yang ingin bertanya? Ibu Nur Hasanah kembali. Oke, nggak apa-apa. Ibu Nur Hasanah silakan. Baik Bu, terima kasih. Kalau misalnya ada ibu yang lagi hamil terus mengalami hipertensi Bu, terus makanan-makanan, bisa diulang? terus misalnya ada orang yang hamil, ibu hamil yang mengalami hipertensi, pola-pola makanan dan yang harus makanan-makanan yang harus diasumsi itu seperti apa Bu? Oke, baik, sudah cukup jelas ya Mbak Naila? Baik, silakan. Untuk konsepnya sama Ibu, seperti yang saya jelaskan tadi. Tetap dikurangi konsumsi garam, makanan kaleng, minuman kaleng, dan olahannya. Jadi misalkan seperti petis, kemudian kecap, dan lain sebagainya. Untuk ibu hamil, yang perlu diperhatikan yaitu konsumsi proteinnya. Nah, jadi tetap seperti biasa konsumsi protein hewani seperti ikan laut, kemudian boleh daging, boleh ayam. Untuk secara umum sama, konsepnya sama yaitu pengurangan konsumsi garam dan makanan-makanan yang tinggi natrium seperti itu. Oke. Baik, Ibu Nur Hasanah bisa diterima ya? Jadi tidak ada perbedaan khusus ya, diet hipertensi itu apa namanya, diet untuk pasien hipertensi yang hamil maupun tidak hamil. Yang jelas bahwa ada pembatasan garam di sana, kemudian tidak ada perbedaan yang sangat signifikan. Kira-kira begitu, Mbak Naila? Ya, Oke, Ibu Nur Hasanah, terima kasih atas pertanyaannya. Berikutnya ini ada yang resen juga. Baik, Mbak Naila, silakan Pak Seno. Ada yang ingin konsultasikan ini? Oke. Ini hostnya ingin bertanya juga ini. Silakan, mumpung Anda di forum ini, ada kesempatan untuk berkonsultasi dengan ahli gizi, kami persilakan juga untuk bertanya. Silakan Pak, bisa disebutkan nama? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih waktunya. Saya Seno. Saya menanyakan ini mewakilkan dari teman-teman binaragawan. Oke, silakan Bapak. Makanan apa yang bisa menurunkan hipertensi dan juga meninggikan massa otot? Menurunkan hipertensi, tapi tetap dapat ini ya, massa ototnya tetap naik gitu. Iya, benar. Menurunkan hipertensi, menaikkan massa otot nih, Mbak Naila.
Siap. Terima kasih Pak Seno Ya, pertanyaannya. terima kasih Oke, Bu Nurul luar sama biasa Bu ini. Naila. Ya, terima kasih Pak Seno pertanyaannya. Waalaikumsalam. Oke, jadi Mbak Naila ini banyak sekali ya teman-teman di tenaga kesehatan kita itu yang memang aktif sekali berolahraga. Selain untuk tujuan kesehatan juga untuk kebugaran ya Bu, kira-kira seperti itu. Dan ini yang pertanyaannya adalah kalau misalkan memang sudah menderita hipertensi, adakah makanan yang ini dapat win-win, dapat manfaatnya dua-duanya, pengennya menuntut seperti itu ya, masa otot tetap bertambah tapi hipertensinya tetap terkontrol. Silakan Mbak Naila. Baik, kalau untuk hipertensinya sendiri, Pak Seno, itu konsepnya sama seperti yang saya sampaikan tadi. Cuman untuk yang masa ototnya ini, memang kita lebih spesifik pada konsumsi protein. Jadi seperti yang kita tahu di masyarakat biasanya konsumsinya adalah putih telur. Kemudian ada juga konsumsi daging merah. Jadi boleh daging ayam ataupun daging sapi. Jadi memang konsumsi protein ini penting. Jadi biasanya itu mengurangi pada konsumsi karbohidrat. Tapi tetap diimbangi juga dengan konsumsi serat yang cukup. Nah, untuk penambahannya, karena fokusnya pada masa otot, biasanya juga ditambah dengan whey protein. Jadi khusus, jadi pada kondisi khusus seperti itu. Gitu saja. Oke, Pak Seno apakah sudah bisa diterima penjelasannya? Ya, siap. Terima Sudah kasih cukup? banyak. Ya, Baik. cukup. Terima Makasih. kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi di sesi kedua ini sebelum kita akhiri acara kita pada siang hari ini. Bapak Ibu silakan. Saya buka satu kesempatan lagi untuk penanya, untuk narasumber kita. Boleh ada yang raise hand mungkin? Silakan, sambil kita tunggu. Oke, ada Ibu Fitria M. Silakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu Fitria dari mana? Saya dari Panglegur. Dari Panglegur. Silakan Ibu. Iya, tadi untuk diet hipertensi disarankan untuk mengurangi salah satunya jumlah asupan minyak yang dikonsumsi. Apakah ada minyak yang bagus untuk penderita hipertensi, semisal olive oil atau semacamnya begitu? Mungkin ada rekomendasi minyak yang lebih baik daripada minyak kelapa sawit begitu. Baik, rekomendasi ini ya, minyak yang direkomendasikan yang aman untuk penderita hipertensi ya, kira-kira seperti itu. Silakan Mbak Naila ditanggapi. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Fitria. Untuk konsumsi minyak ya, sebenarnya konsumsi minyak yang kita konsumsi seperti biasa, minyak kelapa sawit itu tidak jadi masalah. Yang masalah adalah ketika kita konsumsi margarin atau mentega serta minyak kelapa. Karena itu bisa meningkatkan kolesterol. Untuk alternatif selain minyak kelapa sawit, yaitu ada seperti yang Bu Fitria sebutkan tadi, ada olive oil, ada canola, ada juga minyak jagung, kemudian ada juga minyak, ya seperti itu, ada minyak jagung, kemudian ada canola, itu adalah salah dua alternatif mengganti minyak kelapa sawit. Oke, lebih dianjurkan ya Mbak Naila, kira-kira seperti itu. Baik, Ibu Fitria sudah terjawab? Sudah. Terima kasih, Bu. Oke, sami-sami. Silakan nanti DM di akun media sosial di PKRS ya, untuk souvenirnya. Kemudian ini ada satu lagi, Mbak Naila, mungkin kita tanggapi saja nggih. Di kolom chat ini ada satu pertanyaan dari Ibu Arika.
Assalamualaikum, bagaimana menyeimbangkan tekanan garam pada pasien hiponatremi dengan hipertensi? Adakah perubahan takaran pemberian garam pada kasus tersebut? Silakan. Baik, kalau pasien dengan hiponatremi dengan hipertensi, baik, kalau dari saya yang disarankan adalah tetap perhatikan takaran pemberian garamnya, tetap kurang dari 1 sendok teh ya. Kemudian untuk penyakit yang lain bisa dibantu dengan obat atau Koreksi medis. ya. Iya, betul. Oke, bisa nanti kolaboratif ya. Apa Betul. namanya penata laksanaannya kira-kira seperti itu nggih. Ini mau ditanggapi ini Ibu. Ada satu lagi ya, nggak apa-apa ya. Boleh yang terakhir. Ini yang terakhir nggih sebelum kita akhiri acara kita. Maaf mau tanya, jika ada pasien CKD dan komplikasi hipertensi harus rendah natrium, sedangkan CKD rendah kalium. Diet manakah yang kita prioritaskan? Saya baca-baca untuk menurunkan natrium bisa dengan meningkatkan kalium. Ya, silakan. Baik, untuk pasien CKD ini kasusnya akan berbeda dan pemberian dietnya juga sudah berbeda. Jadi sudah bukan diet rendah garam atau diet hipertensi lagi. Kalau CKD ini sudah pindah diet ke diet rendah protein dan rendah garam. Jadi memang menurunkan natrium ini bisa dengan meningkatkan kalium. Nah, maka dari itu akan jadi kalau natriumnya ditingkatkan akan terjadi pemberatan pada kerja ginjal dan nantinya akan ada sisa metabolisme yang menumpuk dan memperberat kerja ginjal. Jadi akan beda cerita diet ini seperti itu. Akan membuka diet yang lain lagi seperti itu. Jadi tidak bisa disamakan. Jadi nanti kalau untuk pasien CKD dietnya adalah rendah protein dan rendah garam serta selektif pada konsumsi buah dan sayur. Oke, ketentuannya lebih ketat lagi ya. Ya, betul. Baik, Ibu Aisyah Jannah, mudah-mudahan bisa terjawab ya yang ditanyakan kepada narasumber kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikianlah sesi kedua kita untuk diet pada pasien hipertensi yang dibawakan oleh narasumber kita, Mbak Naila dari instalasi gizi RSUD Dr. Haji Samad Martodirjo. Luar biasa sekali. Boleh kita kasih applause untuk beliau? Terima kasih Mbak Naila sudah bergabung dengan kita ya pada pagi hari ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan webinar awam ini. Kalau boleh saya simpulkan bahwa memang untuk pasien hipertensi supaya tetap terkontrol bukan hanya dari segi pengobatan saja, tetapi ada banyak hal yang bisa mempengaruhinya, antara lain salah satunya adalah gizi ya, gizi yang seimbang yang memang menggunakan diet-diet tertentu yang harus dipatuhi agar supaya tekanan darah tetap terkontrol dengan baik. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh narasumber kita ya, bahkan sudah dicontohkan menu yang sehat untuk penderita hipertensi. Yang pasti yang menjadi catatan adalah harus dibatasi sekali, rendah garam, kemudian gula juga harus sangat diperhatikan ya. Selain konsumsi makanan yang tinggi kolesterol itu juga harus dibatasi sekali. Kira-kira seperti itu Mbak Naila, terima kasih banyak sudah join bersama kami pada pagi hari ini. Mudah-mudahan tetap terus bersemangat memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dan join bersama kami untuk kita saling bertukar informasi dan juga ilmu tentang hipertensi ya, segala macam hal yang berhubungan dengan hipertensi. Tadi di sesi pertama sudah kita lalui bersama narasumber kita dengan Dr. Fitria Turida SPJP konsultan, dan sekarang juga sudah kita selesaikan sesi yang kedua bersama Mbak Nailatul Rohmah SGZ. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi. Saya informasikan kepada Bapak Ibu yang tadi saya sebutkan namanya ya, untuk Bapak Samsul dari Bunder, kemudian dan Bu Putri,
bisa nanti DM sekaligus kirim nomor rekening karena akan dapat Jumat berkah ya dari dokter tadi. Kemudian untuk 5 orang yang beruntung ini nanti akan mendapatkan souvenir dari RSUD, yaitu yang pertama Bapak Amin Rais, kemudian yang kedua Bapak Ibu Mala Fauzi, kemudian yang ketiga Ibu Maisatul Firdaus, kemudian yang keempat adalah Ibu Nur Hasanah, yang kelima adalah Ibu Fitria dari Panglegur. Silakan nanti bisa DM ke akun Instagram maupun TikTok maupun media sosial rumah sakit atau di nomor yang tertera di flyer untuk kegiatan ini. Di nomor yang tertera di sana silakan nanti WA. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini bermanfaat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.